lagi dengan saya Rudi Asari di program podcast Kata Demi Kata Surat Kabar Digital.com. Kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19 di Banjarbaru agak sedikit berbeda. Kita langsung tanya ke Ketua DPRD. Bang Badli, banyak hal terjadi di pandemi COVID-19 di Banjarbaru. Banyak orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, sahabat karib kita, termasuk rekan kerja kita yang menjadi korban pandemi COVID-19. Termasuk juga meninggalkan duka bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, baik ayah ataupun ibunya di Banjarbaru, dan jumlahnya cukup tinggi, Ketua. 147 kalau tidak salah data itu, dan ada beberapa wilayah di Banjarbaru yang cukup tinggi angkanya, seperti di Landasan Ulin untuk total yatim itu sekitar 25 anak dan piatu sekitar 10 dengan tambahan 1 anak yatim piatu. Melihat ini, Ketua, apa yang Ketua pikirkan tentang nasib dan masa depan mereka ketika pandemi saat ini masih berlangsung dan ketika nanti pandemi sudah berakhir, Ketua? Ya, jadi saya juga sangat prihatin ya karena terdampak COVID-19. Saya harapkan dengan banyaknya orang yang meninggal akibat COVID yang sudah menjadi anak yatim piatu itu menjadi atensi pemerintah daerah setempat agar memperhatikan. Dan saya mendukung apabila ada program pemerintah terhadap kehidupan anak-anak yatim piatu ini di Banjarbaru. Karena kita lihat sendiri anak yatim piatu ini kan masih remaja, butuh bimbingan teknis dari orang tua, dan kebetulan juga orang tuanya sudah tidak tiada. Jadi selayaknya kita juga berpikir untuk memperhatikan. Semacam halnya bukan hanya dari jaringan pengaman sosialnya saja dibantu, seakan bisa ada juga dari segi pendidikan yang diberi khusus terhadap anak yatim piatu. Karena anak yatim piatu ini merupakan suatu aset ya bagi negara yang harus kita tetap kita jaga atau membantu meringankan mereka yang sudah kehilangan orang tuanya. Nah, kemudian Ketua, apa yang harus dilakukan, saran dari Ketua sebagai DPR bagi pemerintah agar kehidupan mereka tetap terjamin, Ketua? Paling tidak di masa pandemi mereka tetap bertahan. Ya, saya harapkan pemerintah daerah di samping juga ada bantuan dari pemerintah pusat. Itu kalau tidak salah dari pengaman sosial itu juga daerah mengcover tambahan itu agar stimulus daerah agar ada kehadiran pemerintah di tengah-tengah masa pandemi ini. Kita jangan menutup mata terhadap anak yatim piatu ini, karena anak yatim piatu ini merupakan perbuatan yang pahala yang kita laksanakan. Apa yang harus dilakukan oleh para ketua RT misalnya atau lurah terkait anak-anak yang ditinggal orang tuanya karena menjadi korban di saat pandemi COVID-19 ini, Ketua? Apakah intens 1x24 jam, misalkan satu hari menjenguk, atau dalam satu minggu itu ada 3 kali datang ke rumah anak-anak yatim dan piatu itu untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini setiap harinya itu? Gimana, Ketua? Ya, kalau menurut saya terkait anak yatim piatu ini, mereka juga masih punya keluarga. Jadi keluarga mereka lah saya kira bisa bertumpu ya, sudah memperhatikan nasib mereka dalam sehari-hari. Dan saya juga harapkan pemerintah ini memberikan bantuan terserah macam apa ya kan, baik dari jaringan pengaman sosial, pendidikan maupun kesehatan, agar betul-betul ini diperhatikan. Dan inilah bentuk kepedulian, keperpihakan pemerintah terhadap warga yang sudah ditinggalkan orang tuanya akibat COVID-19. Seharusnya begitu saja. Karena kalau misalnya memantau 1x24 jam itu saya rasa tidak bisa ya. Tidak bisa ya, Ketua ya. Sulit itu. Iya. Karena tapi paling tidak ada kan misal Ketua RT paling tidak ada laporan, Ketua. Ya, saya bisa komunikasi saja lah. Kalau misalnya ada sesuatu dari anak yatim ini, bantuan atau ada program pemerintah dari untuk memperhatikan anak yatim, itu segeralah untuk dilaksanakan. Karena kenapa? Secara apapun bantuan itu akan sangat berguna demi masyarakat yang sedang membutuhkan. Saya mendorong pemerintah agar
tetap memperhatikan. Nah, kemudian Ketua, apakah diperlukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru untuk tetap melakukan pengecekan kesehatan terhadap mereka? Karena kan mereka juga ketika tinggal di dalam satu rumah dengan orang tua mereka yang sebelumnya masih hidup dan kemudian meninggal, tentu kan harus ada pengecekan rutin kan Ketua soal kondisi kesehatan mereka, Ketua. Ya kalau memang mereka perlu ya kita harus perlulah. Tapi yang paling terpenting ini bagaimana mengembalikan psikologis ya terhadap mereka-mereka yang ditinggalkan orang tua. Karena psikologis anak itu sangat berpengaruh apabila ditinggalkan orang tua. Tidak ada anak atau warga di Kota Banjarbaru ini kalau ditinggalkan orang tua itu merasa senang. Jadi saya harapkan ada psikolog untuk menyemangati agar mereka itu mampu bangkit kembali dan menjalani kehidupan. Karena kita ingat suatu cobaan yang diberikan oleh Allah tidak akan di luar batas kemampuan batas manusia. Dan itu saya harapkan itulah ada semangat ya dari anak-anak yatim ini untuk tetap bisa beraktivitas. Ketua, total 147 bukan angka yang sedikit, Ketua. Di dalamnya ada anak yang berstatus yatim, kemudian piatu, juga yatim piatu. Apa yang dilakukan DPRD, Ketua? Ya, jadi ini merupakan angka yang sangat prihatin ya bagi kita menerima, karena dampak COVID ini juga menjadi dampak psikolog terhadap anak yatim. Mungkin kami DPRD selalu mendorong agar anak yatim piatu ini bisa diperhatikan, dan kami juga mendorong program pemerintah terkait bantuan. Tanyakan apa saja bantuan pemerintah, dan kita mengusulkan bantuan apa saja yang selama ini mereka perlukan. Saya juga dalam waktu dekat ini kalau memang toh juga memang PTM dilaksanakan, kami akan terus evaluasi terkait pelaksanaan. Jalankan evaluasi, perencanaan juga kami terus memantau dan evaluasi terkait PTM. Terjaminlah semua anak didik maupun guru agar terhindar dari COVID. Nah, kembali ke tadi Ketua, soal jaminan itu, apakah juga ketika PTM dilaksanakan juga ada jaminan terhadap anak-anak yatim dan piatu tadi? Karena jika sebelumnya mereka memiliki orang tua kan 1,5 tahun kita sudah tidak melaksanakan PTM, tentu ada sebagian siswa yang seragamnya kecil, kemudian sudah mulai rusak, sepatunya juga sudah mulai rusak. Apa yang DPR dapat lakukan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah? Ya, kita pertama dulu kita melihat data dulu anak-anak yatim piatu yang ingin berkegiatan sekolah, dan kita juga mendorong ke pemerintah daerah agar ada bantuan khusus lah atau hal-hal yang khusus terkait membantu mereka menunjang dalam beraktivitas sekolah, ataupun juga dari baju atau dapat bantuan seragam sekolah gitu ya, seragam sekolah dan lain-lain lah. Karena kita tahu anak yatim ini kan kita nggak tahu apakah anak yatim ini memang mampu atau tidak mampu. Kalau tidak mampu itu kita harus memperhatikan apa yang harus dispensasi ke mereka agar tetap menjalankan sekolah ini dengan baik. Ya. Berarti penting halnya Ketua ya ke dinas terkait memvalidasi data itu, apakah benar-benar anak yatim atau piatu itu benar-benar dalam kondisi yang ekonominya mampu atau dalam kondisi yang memang harus benar-benar didapat perhatian lebih dari pemerintah, Ketua ya? Ya, jadi kita saling koordinasi dulu untuk anak yatim piatu ini bagaimana mereka bersekolah, apakah ada dispensasi. Kita nggak tahu ekonomi bagaimana, ada memang mereka basicnya pencukupan atau tidak mencukupan. Kalau misalnya saya rasa tidak bercukupan, itu harus diperhatikan atensi ya, pemerintah daerah. Anak-anak ini kan masih di bawah umur, Ketua. Kemudian soal Ketua juga menyebutkan soal bagaimana secara psikologis mereka tetap paling tidak dapat balik kembali dan tetap normal beraktivitas seperti anak-anak lainnya di Banjarbaru. Proses trauma healing ini harus dilakukan oleh SKPD terkait itu secepatnya atau bagaimana, Ketua? Kalau saya terkait hal itu saya harapkan
ada pihak-pihak lah yang bisa membantu, terlepas juga dari pemerintah daerah, karena psikolog anak yatim ini kan harus dibangkitkan kembali dari psikolog, dari pemerintah maupun pemerintah sama-sama membantu lah. Terima kasih Ketua atas waktunya. Obrolan kita hari ini cukup menarik karena di masa pandemi COVID-19 ini berlangsung, banyak hal terjadi, termasuk salah satunya hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sama sekali Ketua ya. Bagaimana ketika anak-anak harus kehilangan orang tuanya, baik ayah, ibu, bahkan ada yang kehilangan dua-duanya hingga mereka berstatus anak yatim piatu. Kita akan lihat bagaimana nasib mereka ke depan. Tentunya perhatian dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Banjarbaru, sangat membantu mereka dalam hal bertahan hidup tanpa orang tua, termasuk bagaimana mereka kembali dapat memiliki jiwa yang sehat agar psikologis mereka dapat kembali pulih seperti anak-anak pada umumnya di Kota Banjarbaru. Dan juga tentunya diperlukan dukungan kuat dari lembaga legislatif DPRD Kota Banjarbaru, Ketua, agar persoalan ini tetap menjadi fokus dari pemerintah kota untuk masa depan dan nasib para anak yatim piatu korban pandemi COVID-19 di Banjarbaru. Sampai jumpa di edisi podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Salam podcast kata demi kata. Terima kasih, Ketua. Terima kasih.